Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaki Abdul Fattah. Untuk NIM saya itu 2411076 dan saya dari kelas IFB 2K. Kali ini saya akan em, menyelesaikan UAS dari Bapak Nasruddin Idris, Eskom Mkom, yaitu membuat simulasi program struktur data yang berbasis QW. Untuk eh, program yang saya pakai itu, judul dari program saya itu adalah sistem antrian dan transaksi kasir minimarket Indomaret berbasis Python console. Nah, di sini itu saya bahwa banyak minimarket yaitu Indomaret itu memiliki banyak pelanggan yang menyulitkan para eh, kasir dalam bertransaksi yang sangat banyak dan juga memudahkan para kasir untuk eh, menghitung banyak barang dan jenis barang yang telah dibeli oleh customer. Dengan adanya program ini, maka para kasir ini memudahkan dalam em, dalam pencatatan pembelian, terus membuat struk, terus melihat jenis barang yang telah dibeli oleh customer, eh, melihat riwayat transaksi dan dan eh, perhitungan total dari belanja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan program saya, menjelaskan logika dari program saya di sini, untuk kita dapat menambahkan pelanggan ke antrian. Di situ yang pertama yaitu menambahkan nama pelanggan, tapi jika nama pelanggan ini berupa huruf atau kosong itu maka disuruh ulang lagi untuk memasukkan nama pelanggan sesuai dengan huruf, jadi tidak ada angka atau kosong. Selanjutnya, setelah kita memasukkan nama dari customer itu, kita menambahkan jumlah jenis barang yang dibeli, misal 2, 3, 4. Tapi jika penginput ini menambahkan 0, maka tidak bisa karena harus lebih dari 0, maka bisa berjalan program tersebut. Di sini untuk daftar barang itu, untuk penginputan maka akan masuk ke daftar barang dan total belanja. Nah, ini untuk selanjutnya, jika nama barang ini kita setelah kita menginput jumlah barang, maka kita disuruh menginput yang namanya nama barang. Nama barang di sini itu juga tidak boleh kosong. Setelah kita menginput nama barang, di situ kita akan menginput satuannya yaitu pieces, kilogram maupun liter. Di sini jika penginput menginput tidak sesuai dengan pilihan ini, maka tidak bisa, harus sesuai dengan pilihan ini. Oke, selanjutnya jika benar, ya kan, lanjut, maka di sini akan menambahkan satuannya, dan satuannya itu juga harus lebih dari 0, tidak boleh 0, dan tidak bisa berupa huruf. Baik, selanjutnya ini jika kita telah benar penginputannya, lanjut untuk harga persatuan ini, maka hanya bisa untuk tipe datanya itu yaitu float, ya kan, di sini tipenya float. Jika harga satuan barang itu negatif tidak bisa, dan jika user itu menambahkan huruf juga tidak bisa, maka harus disuruh menginput dengan angka. Nah, setelah kita
menambahkan nama barang, jumlah, satuan, harga, dan subtotal. Subtotal ini akan masuk ke daftar barang, daftar underscore barang. Nah, jika kita telah menambahkan nama dan daftar barangnya dan total belanjaannya, itu maka akan masuk ke data antrian underscore kasir. Setelah kita telah memasukkan semua ini, maka untuk nama dari nama barang total itu akan masuk ke antrian kasir, maka itu telah kita menginput data pelanggan yang telah kita masukkan. Nah, di sini untuk misal kita mau langsung layanin antrian dari kasir tersebut, maka di sini itu misal jika tidak ada pelanggan dalam antrian maka tidak bisa dilanjutkan, harus melakukan penginputan terlebih dahulu di penambahan kasir ini di menu tambah pelanggan ke antrian. Nah, di sini itu setelah kita udah melakukan penginputan, maka kita bisa lanjut ke layani antrian. Nah, di sini untuk pelanggan ini maka antrian kasir dan setelah kita udah melayani itu maka sini terlihat pelanggannya dan waktu dari transaksi tersebut. Nah, maka di sini jika telah selesai ini untuk eh, yang bakal terlihat setelah kita menekan menu layani antrian, menu ini menu yang ini layani pelanggan atau cetak struk, itu akan terlihat di sini ada Indomaret, Suklanja, terus ini nama pelanggannya, terus tanggalnya, barang, nama, jumlah, satuan, harga, dan subtotalnya berapa, dan di sini untuk total bayarnya berapa. Dan total bayar ini harus yang akan diinput oleh si user. Tapi jika uang pelanggan ini tidak cukup dengan total subtotal belanjaannya, maka tidak bisa, maka harus menginput lebih dari harga subtotal barang tersebut. Dan di sini akan terlihat untuk kembalian uangnya dari penginputan itu, uang dari customernya itu, uang pelanggannya, ya kan. Sini kembaliannya akan terlihat berapa dan transaksi selesai. Dan setelah kita melayani customer atau setelah kita mencetak stok, maka sini akan dimasukkan ke riwayat transaksi dengan berupa pelanggan, nama, barang, total, dan tanggal yang terlihat ketika kita menekan riwayat transaksi. Nah, jika kita telah misal nih kita sudah menginput nama pelanggan, situ akan kita bisa melihat tampilkan antrian. Misal ada satu antrian yang terlihat, itu bakal terlihat di sini untuk antrian keberapa. Tapi jika tidak ada penginputan maka antriannya kosong, harus menginput data pelanggan. Nah, sini untuk tampilkan riwayatnya, misal jika kita sudah ya melakukan setelah kita mencetak struk ya sesuai dengan yang di atas ini, untuk simpan ke riwayat transaksi setelah selesai penginputan, maka di sini akan masuk ke dalam tampilkan riwayat. Nah, tapi kan di sini untuk tampil ke riwayat ini akan ada nama, terus total belanjanya berapa dan tanggal berapa, terus waktunya kapan, akan terlihat di situ. Dan di sini jika kita ingin menghapus riwayat, maka bisa untuk menghapus riwayat tersebut. Nah, ini untuk menu-menunya di sini yang pertama ada tambah pelanggan ke antrian, layani pelanggan, atau bisa disebut dengan cetak struk. Yang ketiga tampilkan daftar antrian, empat lihat riwayat transaksi, kelima hapus riwayat transaksi, yang keenam keluar. Nah, oke. Baik, di sini untuk data-data yang penting itu di sini ada apa namanya? Di sini ada daftar barang, terus ini ada antrian kasir, terus ini hanya boleh penginputan yang berupa
angka atau hanya bisa berupa huruf atau bisa dengan pilihan-pilihan tertentu. Nah, terus di sini ada untuk antrian kasir, eh, ya antrian kasir, terus di sini ada riwayat transaksi yang dimana kita bisa dapat melihat dari riwayat transaksinya. Terus untuk di sini juga ada hapus riwayat, dan antrian kasir. Oke, baik. Sekarang kita coba untuk melakukan pengetesan dalam program saya. Baik, di sini saya akan mencoba menambahkan pelanggan ke antrian. Oke, baik. Sini saya akan coba dengan nama saya yaitu Jaki. Nah, di sini nama pelanggan di sini Jaki. Misal di sini jumlah jenis barang yang dibeli. Ya kan, misal saya ketik 0, itu tidak bisa karena harus lebih dari 0. Minimal satu barang. Misal saya coba aja untuk satu barang. Nah, di sini kita akan mengetikkan nama barang. Misalnya saya coba untuk kesalahan terlebih dahulu. Jadi saya coba ketik 0. Ini nama 0 ini uh, bisa coba kita ubah ada untuk nama barang itu 0. Di sini untuk barang ini bisa semuanya. Oke, di sini misal kita tambah sini 0, tidak bisa, hanya bisa pieces, kilogram, dan liter. Jadi saya sini akan menggunakan pieces. Yang kedua nih saya misal coba, mohon maaf, saya akan menambahkan 2 pieces, dan di sini untuk harga pesertanya itu 15.000. Ini terlihat bahwa ketika kita telah menambahkan data pelanggan, di sini akan terlihat berapa total belanjaannya dan nama pelanggannya siapa. Baik, saya sini akan melihat dari daftar antriannya. Di sini daftar antriannya, di sini terlihat untuk daftar antrian pertama itu ada Jaki dengan total 30.000. Oke, baik. Selanjutnya saya akan coba untuk melayani pelanggan stok. Oke, di sini untuk total terlihat semua di sini Indomaret, stok belanja namanya itu Jaki, terus tanggalnya berapa dan kapan pembuatan stok ini. Di sini terlihat bahwa 2 pieces, ya kan, untuk pengertian 2 pieces, ya kan, dikali 15.000 yaitu 30.000. Misal kita input 10.000 nih untuk uangnya pelanggan, apakah bisa? Tidak bisa, harus kita untuk menginput pelanggan ini lebih dari 30.000, misal 31.000. Oke, berhasil, bahwa untuk kembali terlihat di sini 1.000. Di sini saya akan melihat dari riwayat transaksinya. Di sini untuk riwayat transaksinya itu kan terlihat di sini Jaki dengan total belanja itu 20.000 dengan tanggal berapa dan kapan selesainya ini stok ini dibuat. Dan jika kita ingin menghapus dari hapus riwayat, ini bisa kita hapus dengan memilih Y atau N. Oke, di sini untuk riwayat telah berhasil dihapus, riwayat transaksi telah berhasil dihapus. Terus jika kita setelah menghapus riwayat transaksi, jika kita ingin melihat riwayat transaksi, tidak ada karena kita sudah menghapusnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata yang telah saya buat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.